Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Patriot 5 Channel. Hari ini kita bahas membuat tes formatif berbentuk TTS online. Langsung saja kita masuk ke Google Chrome. Kemudian di browsernya kita ketik profs.com. Ya, seperti itu. Kita enter. Nah, tampilannya seperti itu. Kemudian untuk bisa berbuat sesuatu di profs.com tentu kita harus daftar dulu atau sign up dulu ya. Ada sign up free ya, yang gratis, tidak usah yang berbayar ya. Yang berbayar nanti ya repot ya. Oke, kita klik sign up. Nah, seperti itu. Nanti kita daftar aja lewat akun Google kita aja. Jadi langsung klik Google di situ. Tidak perlu menulis username dan password yang ada di situ ya. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih akun kita. Nah, karena saya sudah membuat akun ya, itu akun saya, jadi saya bisa langsung login saja ya. Yang belum ya daftar seperti tadi, tinggal diikuti petunjuknya, kemudian next sampai terbit akun. Nah, kita keluar saja karena saya sudah punya akun ya, jadi saya langsung login. Klik login. Nah, klik lagi pakai akun Google langsung, tidak usah mengetik lagi. Ya, seperti itu. Pilih akun kita. Kebetulan akun saya di situ. Nah, itu lihat akunnya sudah menjadi akun kita, atau dalam contoh ini adalah akun saya. Kemudian kita lihat di situ menunya, kita scroll ke bawah, kita pilih all products, sebuah produk sini kita lihat ya. Nah, ini banyak produk-produknya. Hanya untuk kali ini kita fokus ke pembuatan TTS online ya. Nah, di sini kita lihat ada Brian ya, asah otak Brian Games. Kita klik. Nah, di situ Brian Games. Nah, kita diminta login dulu ya. Kenapa? Supaya nanti create yang kita buat, kerja yang kita buat tersimpan di akun kita. Ya, kita klik login lagi ya. Gunakan Google lagi, akun Google kita yang tadi sudah terdaftar. Klik akun kita lagi. Contoh akun saya ya. Ya, sudah, situ ada akun. Nah, my account ya, nama saya kebetulan itu akun kita ya. Nah, kemudian kita klik, nah itu ya, teka-teki silang atau crosswords ya. Nah, itu contoh. Nah, karena kita ingin membuat, bukan untuk main, maka kita klik create crosswords, membuat teka-teki silang. Nah, seperti itu. Kita ketik judulnya dulu. Nah, contoh di sini saya buat tentang kemagnetan ya, karena kelas 9 semester genap tentang kemagnetan. Itu ada ya, kita buat lagi untuk contoh tes kemagnetan. Terus deskripsi, petunjuk ya, kita bisa tulis apa saja.
Misalnya seperti itu ya. Kalau nanti jawabannya memerlukan 2 suku kata, maka boleh kita tulis di situ jawabannya harus 1 suku kata. Kalau lebih dari 1 suku kata, maka tanpa spasi ya, boleh tulis seperti itu keterangan. Nah, ini untuk jawaban, ini untuk clue atau pertanyaan, yang words untuk jawaban ya. Nah, ambil contoh misalnya, ambil soal, saya di sini sudah punya file soal, kita copy paste. Seandainya nanti mau diketik bisa ya, dipastekan di situ kalau punya file soal. Kalau enggak ya diketik, langsung diketik di situ bisa. Jawabannya kita ketik gitu. Dan soal yang kedua, jadi lebih mudah ya kalau kita punya file soal, tinggal pas saja ya. Pastekan. Jawabannya sebelah kiri. Edit dulu ya. Ya, lanjut. Soal berikutnya untuk contoh saya buat 10 soal saja. Tentu kita bebas mau bikin soal berapa. Tentu disesuaikan dengan pokok bahasan yang diajarkan ya, untuk diuji ya kemampuan siswa dalam bentuk tes formatif. Jadi biasanya kalau latihan itu 1 soal 5 menit ya. 5 menit, jadi kalau waktunya 2 jam ya tinggal dibagi. Bebas kita bikin soal berapa. Untuk contoh ini saya buat 10 soal saja. Ya, kopas lagi soal berikutnya. Sudah 4 soal. Soal berikutnya kelima. Jawabannya ya, untuk menambah soal itu add ya, itu udah 5, tambah soal ke-6 ya. Untuk soal bergambar agak belum bisa ya, tidak bisa, jadi kita buat soal yang tanpa gambar.
Ya, soal berikutnya, contoh kalau mengetik langsung itu soal hitungan ya.
Oke, 10 soal saja untuk contoh. Selanjutnya ya terserah kita nanti mau bikin berapa soal ya. Kemudian kita create ya. Nah, situ kita klik create-nya. Situ sudah jadi. Nah, kalau ingin melihat TTS yang kita buat, kita masuk ke akun kita. Ya, di atas ada akun, di situ my akun, ya klik. Nah, itu ada tuh ya. Itu yang sudah dibuat tadi, tes kemahnitan. Kita pengen tahu, linknya kita buka, klik. Nah, seperti itu ya. Nah, itu nah, kalau play again tinggal di play di situ. Kalau mau dimainkan ya, ya selanjutnya cara mengerjakan ya tinggal diklik misalnya mendaftar, itu kita klik yang di situ mendaftar, klik. Nah, nanti ada di lembar pertanyaan atau clue-nya yang di blok warna abu-abu itu ya. Nah, kita klik jawaban sempurna itu. Nah, itu yang pertanyaannya berarti itu ya. Kita klik kotak pertanyaan dulu, akan muncul pertanyaannya di sebelah kanan, cross mendaftar. Kita coba jawab. Kemudian kita coba yang menurun, kita klik. Nah, itu yang ada warna abu-abu. Nah, itu berarti pertanyaannya itu. Kita jawab. Jadi kalau masih kuning berarti belum lengkap jawabannya atau salah. Kalau hijau berarti sudah betul jawabannya gitu. Kalau kuning berarti masih salah atau masih belum terjawab. Itu menurun, itu yang di blok warna abu-abu pertanyaannya. Kita ketik jawabannya. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, dia minta yang down dulu, yang menurun dulu, tidak dari atas ya, klik. Nah, itu pertanyaan menurun. Ya, berikutnya bisa pilih. Nah, itu yang harus jawab mendaftar, kita klik. Ya, kemudian kita pilih mau jawab yang mana ya, menurun itu misalnya, atau kita coba kosongkan ya, kita coba jangan diisi semua, anggap salah gitu ya, anggap siswa tidak bisa menjawab gitu. Nah, ini kita klik jawabannya, kemudian menurun lagi. Nah, itu yang abu-abu itu pertanyaannya, kita jawab lagi elektromagnet ya, kita anggap satu tidak terjawab. Setelah itu ya satu kita sengaja tidak jawab gitu ya, kita submit atau kita kirim. Nah, selamat sudah kirim jawabannya ya. Demikian, kita submit lagi, kita kirim lagi. Nah, dapat sertifikat itu ya. Kebetulan tadi pakai email saya, jadi itu nama email saya. Kalau siswa tentu nanti nama siswa atau ditambah keterangan nanti nama siswa siapa yang mengerjakan ketika men-share ya. Nah, untuk men-share jawaban ini bisa kita screenshot dulu, atau kalau di komputer bisa pakai sniping tool, atau screenshot bisa juga di handphone, screenshot apalagi. Nah,
Nah, pakai sniping tool kita blok untuk dikirim sebagai bukti telah mengerjakan. Nah, seperti itu. Kita save as, misalnya saya simpan ke desktop dulu ya, supaya untuk contoh saja ya. Desktop kita simpan sementara, kasih nama tentu supaya mudah mencarinya. Oke, kita close. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengirim TTS ini ke siswa ya. Nanti masalah sertifikat nanti kita bahas kemudian ya. Sekarang cara men-share ya, ada dua cara, yaitu bisa lewat aplikasi pembelajaran, misalnya saya pakai Edmodo, atau bisa langsung ke WA ya, atau ke Google Classroom ya. Nah, contoh bagaimana caranya, lihat sini. Ini kita copy, nah, linknya kita copy. Nah, kemudian kalau ada yang pakai Edmodo ya, atau Google Classroom atau apa saja, kita lihat ini aplikasi pendidikan pembelajaran. Ini saya buka Edmodo akun saya. Aktivitas kelas supaya lebih menuju sasarannya. Kemudian kita buka perpustakaan, jadi kita simpan dulu perpustakaan, masukkan ke folder, kalau saya di My Quiz ya. Dan klik baru, menambahkan file baru maksudnya ya, tapi dalam bentuk link, jadi kita klik yang linknya, bukan berbentuk file. Nah, kita ketik namanya dulu, kemudian ya kita lanjut. Ya, setelah itu baru bisa kemudian kita kirim ke kelas yang kita setuju. Contohnya saya kirim ke grup kelas 9F. Nah, ini contoh ya untuk 9F saja. Tergantung kita kelasnya, grup kelasnya ada berapa, nanti kita share langsung semuanya bisa. Ini sebagai contoh kelas 9F. Oke, kita lihat di depan. Nah, itu sudah terkirim. Nah, kalau kita lihat, kita pengen tahu, dibuka. Nah, itu sudah terkirim. Ya, bisa diakses oleh siswa. Kemudian bagaimana kalau untuk siswa mengerjakannya ya. Oke. Nah, kita buka, kalau di Edmodo ya, aplikasi lain tentu mengikuti ya. Oh, sorry, kita kalau pakai WA bagaimana ya, kita buka WhatsApp dulu. Ya, kemudian kita mau kirim kemana, misalnya saya di grup IPA kelas 9F ya, yang saya buat grup WA, grup IPA. Nah, di sini tinggal pastekan saja ya, itu nanti kita kirim ya, akan bisa dibuka oleh siswa. Hanya di sini tidak saya kirim ya, karena kalau saya kirim nanti siswa akan akan mengerjakan ya, padahal ini hanya tes saja, contoh saja gitu ya, tinggal kirim seperti itu. Dan bedanya apa antara aplikasi pembelajaran dengan WA ya?
Nah, bedanya kalau di aplikasi pembelajaran tentu nanti hasil sertifikat tadi akan terkirim tersimpan di aplikasi ya. Jadi dari contoh saya buka akun salah satu siswa ya. Saya sign out dulu, dicontoh dulu ya. Saya buka dulu username passwordnya 9F. Ya, contoh di sini atas nama Krisna ya. Username-nya saya kopikan. Ya, dipastekan username, kemudian passwordnya kita copy lagi. Nah, kita pastekan ya, login atau masuk. Nah, ini sudah masuk ke akun salah satu siswa 9F. Nah, untuk mengirim sertifikat tadi sebagai bukti bahwa dia telah mengerjakan dan sebagai penilaian juga bagi kita. Nah, kalau di Edmodo ya, kita bisa klik di menu pesan. Nah, pesan ini siswa juga bisa absen di sini ya, supaya tidak penuh di WA kita gitu. Nah, ini ada lampiran ya. Kita klik lampiran. Kemudian kita cari tadi sertifikatnya di desktop. Ini dia, kita open. Nah, terkirim di situ ya. Jadi tersimpan di aplikasi pembelajaran WA kita, handphone kita tidak penuh. Nah, kalau di WA via WA maka akan tersimpan di handphone kita. Otomatis kita harus rajin menghapus kalau sudah kita simpan datanya tentu ya, karena kalau tidak akan penuh, handphone kita akan lemot ya. Demikian saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Selesai. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.